Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Edwin Marching di Ngocol. Untuk malam hari ini yang sudah kalian mungkin sudah tahu di media sosial, kita akan membahas masalah medikal atau kesehatan ya, ilmu kesehatan dari dua persepsi, yaitu dari medis secara kontemporer ya, konvensional dan secara klasik. Kita sudah mendatangkan dua orang narasumber atau kebetulan teman juga yang akan membahas masalah tersebut. Mungkin sebelum kita mulai dari ujung nih, kita perkenalkan, namanya Saudara Mulyadi. Iya Pak. Saudara Mulyadi. Waalaikumsalam. Dan yang tengah itu namanya Si Futom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung aja nih. Bicara soal kesehatan. Pada umumnya kan kita tahu ya, namanya masyarakat Indonesia ya, luasnya masyarakat Indonesia itu rata-rata ingin sehat. Ingin imunnya meningkat, apalagi di masa pandemi ini. Iya. Terus juga bagaimana sih aktivitasnya di luar agar tetap imunnya terjaga. Oleh karena itu, saya mau sedikit bertanya nih. Apa sih yang harus awalnya dari segi kesehatan dulu nih. Kita tuh harusnya ngapain sih buat ngejaga imun dulu deh. Kita ngebahas masalah imunitas dulu deh. Baru kita bahas masalah medik to medik gitu. Kita bahas imun dulu. Apa sih yang harus kita lakukan ya? Terus konsumsi apa yang harus kita makan dan minum di masa pandemi ini nih buat naikin imun? Kalau boleh tahu dari Dokter Mulyadi dulu nih. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit ralat Bang Erwin, saya seorang perawat. Oh, perawat ya. Oh, iya. Ya insya Allah, tapi untuk yang medis dan yang lainnya insya Allah ya sedikitnya kita ada korelasi gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk menyangkut yang berhubungan dengan imunitas tubuh, itu tentunya ada dua faktor yang harus kita ketahui dan kita jalankan dalam kehidupan ini ya, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Jadi intinya kita pegang satu kata, pola hidup sehat ya. Jadi dari kata pola hidup sehat tersebut baru kita aplikasikan. Yang pertama adalah apa yang biasa kita menjadi masukan kita. Yeah. Dari Mulai nutrisi ya, vitamin maupun hal yang memang masuk ke dalam mulut, lambung dan pencernaan kita. Itu salah satunya. Karena salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul itu sangat menjaga apa yang dimakan ya. Dari mulai makanan pagi, siang ataupun malam, itu Rasulullah sangat menjaga sekali, sehingga dikatakan di dalam suatu hadis Rasulullah hanya satu kali sakit ya. Yeah. Ya kan? Saat beliau akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah masalah nutrisi. Jadi dengan nutrisi yang baik, yang bagus, tentunya Allah sudah sediakan semuanya di alam. Dari mulai makanan sumber karbohidrat, kemudian protein ya, kemudian lemak hewani maupun nabati, itu semuanya sudah Allah sempurnakan. Tinggal kita bagaimana caranya mengolahnya gitu ya. Nah, kalau untuk masalah mengolah, tentu kadang kita masuk ke dalam stigma modern sekarang ini. Jadi kita itu pengennya cepat ya. Makanya ada dengan kata lain, karena itu ada namanya yang fast food ya, junk food maupun yang lainnya. Itu sebenarnya secara kesehatan itu kurang baik ya untuk jangka panjang. Karena nanti akumulasi racun di dalam tubuh, kalau tidak dikeluarkan maka nanti akan mengorbankan kegiatan organ di dalam tubuh kita, itu akan sangat negatif sekali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, imunitas itu bisa kita tingkatkan adalah dengan aktivitas fisik ya. Jadi nutrisi yang baik, yang bagus, yang sehat tentunya. Istilah katanya 4 sehat, 5 sempurna ya. Bukan 5 kenyang ya. Jadi harus sempurna gitu ya. Jadi kalau sempurna mungkin dari segi susu maupun yang lainnya. Apalagi kalau di sini kopi saya lihat juga ada susunya juga ya. Jadi kayaknya mantap nih ya. Jadi aktivitas fisik itu sangat dianjurkan. Ya biasanya kalau sekarang, kalau yang istilah kata orang-orang milenial sekarang, biasanya untuk aktivitas fisik sangat minim sekali ya. Ya, benar. Segala sesuatunya sudah disediain ya. Kadang mau jalan ke depan aja nih, malas rumah, malas, mager naik motor. Ya. Iya. Kalau enggak
ojek online. Ojek online gitu ya. Pesan, ya kan? Gitu ya. Jadi gerakan tersebut ya itu sebenarnya itu akan memacu kerja jantung. Ya. Sehingga nanti akan mensirkulasi pembuluh darah lebih lancar lagi seperti itu. Itu harus kita perhatiin juga ya. Dan yang ketiga adalah spiritual kita. Emosional, spiritual itu harus kita perhatikan. Karena dengan kekuatan rohani kita, hati yang sehat, tentu nanti akan kita dapatkan jasad yang kuat. Itu sama kayak semboyan olahraga tuh. Apa gimana? Kalau di Penjas saya kan kebetulan Iya. guru olahraga. Mensana in corpore sano. Iya. Di Apa dalam artinya, tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oh iya. Tapi kalau saya bukan tubuh lagi, hati. Woi. Bukan tubuh, hati. Hati Jadi ya. hatinya dulu disehatin. Baru nanti tubuhnya juga insya Allah akan sehat seperti itu. Itu Bang. Jadi secara ini jadi ada 3 ya. Iya. Nutrisi, ya, kemudian aktivitas fisik dan Heeh. rohani kita harus kita kuatkan juga. Jadi, Artinya kan kita harus tetap ngejaga imunitas itu betul, penting betul, ya. Betul. Makanya sekarang ini serba salah. Artinya semakin modern, ya kan, zaman semakin tahun semakin meningkat, apalagi kan sekarang zaman 4.0, ya kan, 4.0 ya. Oh, iya. Keren sekali ya. Iya, milenial banget dah. Gitu kan, sekarang serba canggih. Kita tiduran mau mesen makan, mau mijet, mau bersih-bersih rumah, tinggal ada satu aplikasi datang. Kalau dulu kan enggak, kita mau makan ya jalan dulu keluar, apa gimana segala Istilahnya macam. dunia dalam genggaman jari ya. Iya, sekarang benar. tuh begitu. Semuanya sudah klik. Heeh. Nah, mungkin buat teman-teman juga nih, tadi sudah diterangkan oleh ada saudara kita Akhi Mulyadi. Jadi poin yang 3 itu benar-benar harus dilakukan ya. Artinya ngejaga imun tuh nggak cuman, kebanyakan kan orang gitu, pengen yang instan, Pak. Iya. Pengen yang instan, jaga imun, naikin imun, minum vitamin C yang banyak. Akhirnya imun enggak, diabetes iya. Apalagi minumnya berlebihan ya. Iya. Ada dosisnya ya. Iya, ada dosisnya. Ada dosisnya. Jadi jangan di dokter cuma 5 mili, dia minta 1000 biar cepat sembuh gitu. Pengennya yang cepet-cepet Bang ya. Nah, kan ada yang sekarang Iya. pengennya instan. Bisa. Nggak mau lama-lama sakit katanya, biar cepat aja sembuhnya. Padahal salah ya. Iya, betul. Oke, itu dari segi dokter. Sekarang dari si Futom nih, ada saran nggak? Artinya ada pengertian lain? Apakah sama dengan saudara Mulyadi jelaskan, atau mungkin ada tambahan buat teman-teman juga, mungkin bisa jaga imunitas, Imunitas jaga ya? makanan. Alhamdulillah, dalam segi klasik sebenarnya perbedaan dengan medis modern itu hampir sama. Cuma perspektifnya kami itu melihatnya dari sisi holistik. Apa itu holistik? Holistik itu secara keseluruhan, keseimbangan. Artinya di dalam ilmu klasik kita tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh terlalu kekurangan. Itu dalam segi Balance klasik ya, ya, harus balance. Iya. Makanya di dalam pengobatan pun, di dalam pengobatan kita sifatnya ada yang menguatkan, ada yang sifatnya mengeluarkan, melemahkan. Nah, seperti contohnya dalam sisi penguatan, meminum herbal, ya, kemudian akupuntur itu penguatan, pijat itu penguatan. Kemudian kalau misalnya pelemahan gimana? Pelemahan itu persedasi, kita membekam basah, ya. Kemudian juga fasdu itu termasuk daripada melemahkan. Nah, di dalam pengobatan klasik tentu saja kita harus melihat apakah orang ini secara ada kita bagi menjadi 3 bagian di dalam klasik. Yang pertama senpu itu artinya terapi psikis, ya. Di dalam klasik kita nggak boleh terlalu bergembira. Di dalam klasik kita tidak boleh terlalu sedih. Di dalam klasik kita tidak boleh terlalu marah. Di dalam klasik kita tidak boleh terlalu banyak merenung. Di dalam klasik kita tidak boleh terlalu banyak takut. Makanya kata Rasulullah SAW bagaimana? Kata Rasulullah SAW, jangan terlalu banyak engkau tertawa. Kalau engkau banyak tertawa maka kolbimu mati. Kolbimu mati. Nah, di dalam pengobatan klasik ternyata ada kolbi itu jantung ya. Nah, di dalam pengobatan klasik ternyata orang-orang yang banyak tertawa, orang-orang yang terlalu banyak melucu, terlalu banyak bergembira, jantungnya itu lemah. Nah, di dalam pengobatan klasik itu tidak boleh tuh psikis yang terlalu berlebihan dan psikis yang terlalu kekurangan. Artinya sifatnya harus balance. Kemudian juga makanan, nutrisi. Tadi kata Pak Mulyadi, Ahwana Mulyadi, makanan ini harus seimbang. 4 sehat 5 sempurna. Begitupun dalam klasik. Kita tidak boleh terlalu banyak makan daging-dagingan merah.
kita tidak boleh terlalu banyak makan yang bersifat pedas. Kalau terlalu banyak makan yang pedas, nanti mohon maaf paru-parunya menjadi rusak. Kalau terlalu banyak makan makanan yang manis, nanti limpa, pankreas, dan lambung akan menjadi rusak. Itu di dalam klasik. Kalau terlalu banyak makanan yang asam-asam, liver dan kantung empedu akan menjadi rusak. Nah, itu kita melihatnya secara keseluruhan dan keseimbangan. Nah, makanya teman-teman harus betul-betul menjaga betul makanan, kemudian psikisnya, kemudian ya tentu saja tadi gerak badannya, ya. Dan juga yang terutama yang harus menjadi yang menjadi betul-betul kita lihat adalah kebahagiaan, keharmonisan. Karena orang-orang yang di dalam pengobatan klasik, saya melihat betul pasien saya yang datang itu kebanyakan malah justru yang harus diobati psikisnya dulu, mentalnya dulu. Makanya kalau misalnya hormon endorfinnya keluar, Bang, ya hormon endorfinnya keluar, insya Allah kesehatan itu paripurna. Begitu. Nah, ini di dalam kedokteran modern pasti sama seperti itu. Ya, itu sih dari pandangan kami klasik. Ya, seperti itu. Saya juga pernah baca artikel ya, artinya semua penyakit. Tadi kalau salah tolong lurusin nih. Iya. Saya pernah baca artikel dari semua penyakit pusatnya ada di otak. Betul. Benar nggak? Artinya kalau pola pikir kita baik, kalau pemikiran kita baik, kita memikirkan hal-hal yang positif, insya Allah badan juga akan sehat-sehat aja gitu kan. Kadang kita bingungnya ya model sekarang kan apa-apa harus dipikirin, bentar-bentar sakit, banyak pikiran apa segala macam. Jadi pola-pola yang seperti itu mungkin ya bisa dicontoh di rumah tuh ya, jernihkan pikiran, apalagi di masa COVID sekarang ini ya, pandemi ya. Orang pada was-was apa segala macam ya kan. Intinya mereka takut, bahkan buat jabat tangan atau segala macamnya takut gitu. Balik lagi ke mindset pribadi mereka masing-masing, artinya ya kalau misalkan kita udah hidup sehat, kita mematuhi protokol kesehatan kayak sekarang kita pakai masker apa segala macam, ya nggak apa-apa gitu, asalkan ya itu ingat 3M itu, insya Allah nggak bakal kena. Tambah lagi dijaga imunnya, pola makannya teratur, olahraganya juga rutin gitu ya, insya Allah bakal ya bebas lah, nggak covid amat gitu. Oke, mungkin selanjutnya tadi kan ngebahas masalah tinggi untuk membangun imunitas ya, artinya gimana imunitas naik secara baik itu, bagaimana pengolahannya tadi sudah dibahas. Mungkin selanjutnya saya mau nanya nih, kadang kan ya mohon maaf gitu, saya nih agak terlalu berlebih berat badan ya. Overload ya. Biasanya begitu. Iya. Jadi kita agak berlebih sama si Butom deh. Biasanya penyakit laki itu di perut. Cuma jangan salah, sekarang para wanita nyarinya yang lucu-lucu gitu. Berarti kalau perutnya maju itu sejahtera ya? Iya, semakin sejahtera. Nyarinya panda beruang ya. Itu mindset yang salah ya. Oke, mungkin bagaimana sih maksudnya pola diet ya, apalagi kan sebentar lagi Ramadan ya. Sebentar lagi Ramadan, kita menjaga pola makan, pola tidur dan pola ibadah juga. Itu artinya trik apa sih yang harus atau punya saran nggak sih menurut kacamata medisnya dua-duanya ya, antara klasik dan kontemporer ya? Konvensional. Konvensional tuh apa? Maksudnya dari segi dokternya begini, harus polanya harus seperti ini. Dari si Futom Kamu jadi dulu harus kayak gini nih. Menurut klasik tuh begini. Mungkin apa nih yang bisa kita terima nih, sharingnya nih? Oke, mungkin kalau dilihat dari segi kedokteran modern ya. Jadi dari segi medis ya. Kopi, oh ya. Kopi memang mantap. Jangan sampai kosong kita ya. Kayaknya ini udah sedikit juga ya. Kayaknya teh poci aja ya. Teh poci Bang, teh poci. Selalu ready kan Bang ya? Ya lanjut. Ya baik. Kembali ke ini ya. Jadi gini ya. Kadang banyak di kalangan kita ya, terutama biasanya ini masalah ibu-ibu ya, perempuan lah ya. Jadi ada tujuan-tujuan lain kalau berpuasa. Tujuan saya adalah untuk diet. Iya, kan? benar. Jadi mungkin yang tadinya overload gitu ya,
overweight dan yang lainnya berat badannya sudah di luar batas normal gitu ya, pengen rasanya diturunin saat puasa, tetapi kadang ya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Jadi bukannya turun malah Iya. makin bengkak. mungkin saat Ramadan turun 5 kilo, tapi setelah Ramadan naik 10 kilo, gitu ya. Jadi malah berlebih. Nah, sebenarnya segini, pola diet itu adalah yang benar adalah bagaimana cara kita mengatur apa yang kita makan dan apa yang kita keluarkan. Jadi begini, makanan yang kita yang kita asupan setiap hari, diet itu kan makan gitu ya. Jadi kita mau makan apakah itu sumber karbohidrat, protein, ya kan, lemak, ya, maupun vitamin yang lainnya, mineral yang lainnya. Yang penting ada nggak proses di dalam tubuh kita. Jadi proses metabolisme yang harus kita tingkatkan. Coba kita lihat orang-orang tua kita dulu gitu ya di kampung. Mereka makannya mungkin istilah katanya ya, bahasa kasarnya sebakul gitu ya. Banyak. Ya kan? Makanya sebakul nih, sehari 3 kali, tidak ada pantangan. Makan apa aja dimakan. Tetapi dibarengi dengan aktivitas yang balance. Seimbang Jadi ya. dia ada jalannya ya kan, mungkin ada nyangkulnya, ada kena cahaya mataharinya. Jadi apa yang dimasukin langsung diproses saat itu juga bang. Nah kebanyakan salahnya di kita sekarang ini, banyak masuknya, Pengeluaran sedikit. keluaran sedikit. Jadi sehingga apa? Sehingga namanya bisa terjadi penumpukan. Ya kalau misalnya lemak perut, kenapa sih perut sangat mudah sekali kita ya maju ke depan ya, kita maju ke belakang gitu ya. Karena apa? Karena perut itu organ bagian tubuh yang jarang kena sensasi gerakannya. Kalau mungkin kaki ya kan, betis, tangan sering gerak gitu kan. Tapi kalau perut, kalau kita nggak lakukan misalnya sit up atau olahraga yang lainnya, itu jarang kesentuh. Sehingga penumpukan lemak itu akan berada di situ. Itulah salah satu penyakit laki-laki biasanya. Ya. Kalau saya sih alhamdulillah bukannya six pack tapi masih soft pack gitu ya. Kalau saya kebanyakan minum susu. Oh gitu ya, susu ya. Jadi lebar ke depan. Iya. Abang jualan susu ya? Susu. Oh, gitu. Iya. Normal bang, normal. Gitu ya. Jadi intinya sih yang kita masukin harus seimbang dengan apa yang kita keluarin. Jadi harus balance. Sama kayak Sipu juga tadi. Semuanya harus balance. Hidup ini balance. Ada siang, ada malam, ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Ada saatnya senang, ada saatnya susah. Semuanya balance. Allah ciptakan semuanya sudah dalam keadaan berpasangan, seimbang satu sama lainnya. Ya jadi kalau mau diet yang benar, makanya di dalam bulan suci Ramadan nanti itu, insya Allah ya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan itu. Jadi kenapa sih Allah syariatkan ada namanya sahur? Jadi sahur itu ternyata makan sahur itu adalah sesuatu yang membedakan dengan puasa-puasa orang lain. Betul. Ya, ahlul kitab, Agama lain. betul, agama yang lain. Jadi ada namanya sahur. Jadi sahur itu adalah ternyata secara diteliti dalam dunia kedokteran, itu dengan sahur walaupun kita hanya minum mungkin seteguk air ataupun misalnya 3 biji kurma, ternyata dia itu secara fungsional ya, metabolisme tubuh, dia itu nanti akan memberikan sensasi kepada otak untuk memerintahkan semua organ tubuh kita agar siap. Wahai organ misalnya lambung, kamu nanti selama mungkin jam 5 sampai jam 18 ya, berapa tuh? 13 jam. Nanti selama 13 jam, benar nggak ya? 13 jam? Ya. Nanti selama 13 jam, kamu tidak ada masukan makanan nih. Makanya tahan asam lambungmu. Jangan sampai berlebihan. Ya, sama juga maksudnya ke pankreas. Dia kan penghasil insulin. Jangan terlalu banyak dikeluarin. Soalnya asupan glukosanya akan berkurang. Jadi gitu. Jadi dengan adanya kita sahur, berarti kita sudah siap. Siap bahwasannya kita hari ini ya, atau sebulan penuh akan melaksanakan puasa, sehingga semua organ itu nanti akan lebih lebih balance dan lebih metabolisnya akan lebih sempurna seperti itu. Makanya kenapa Allah kasih 1 bulan dalam 1 tahun untuk berpuasa, agar apa? Agar istilah katanya kita di-upgrade. Semua organ kita harus di-upgrade lagi, harus diperbaiki lagi dengan cara apa? Dengan cara berpuasa yang benar. Sahur yang benar ya. Kalau kata Rasulullah itu kan jarak antara makan sahur dengan azan itu kan kurang lebih 40 ayat ya. 40 ayat. Kalau di hitung menit mungkin kurang lebih 15 menit ya sebelum azan. Jadi ada waktu kita istirahat sehingga kita bisa minum, ya kan? Bisa santai gitu. Jadi jangan sampai 2 menit mau azan makan sahur. Taunya mukanya enjoy malah muntah gitu kan. Itu yang tidak baik seperti Ya itu. kebetulan marbotnya teman jadi ajunya tadi dulu ya, Oh, gua dulu makan. iya itu namanya korupsi bang. jadi harus apa ya? Jadi harus ngikutin kaidah ya. Kaidah
sebenarnya Islam itu sudah sempurna, sudah diatur semuanya, tinggal kita mau nggak belajar. Iya, Kan? benar. Nah ini adalah edukasi kita nih, artinya sharing ya antara dengan Sifu ya, obat-obatnya ternyata semua pengobatan itu baik, tidak ada yang tidak baik. Yang penting ngikutin kaidah, Betul. kaidah dan syariat yang memang sudah ditentukan masing-masing. Jadi istilahnya mungkin saya tidak setuju ada orang yang anti herbal, anti medis ya. Jangan, semuanya saling berkesinambungan sebenarnya. Karena apa? Karena dulu itu ya pencetusnya kan orang muslim juga. Iya. Adanya Ibnu Sina, Iya. Farisi maupun yang lainnya. Itu semuanya dari Islam. Iya. Itu Bang, jadi secara kata. Oke, mungkin ya benar. Artinya kita fanatik boleh, tapi Iya. kalau untuk kesehatan ntar dulu deh ya. Iya. Iya betul. Toh kita sendiri yang ngerasain. Kalau bisa di-compare kenapa enggak? Iya, kenapa Iya, enggak gitu. itu lebih bagus. Kadang kan orang fanatik, enggak deh. Obat-obat ini apa sih gitu. Iya. Ini herbal aja pas sekalian. Iya. Akhirnya kita dapat pencerahan lagi nih teman-teman ya. Contoh gini aja Bang. Misalnya nih satu kata mungkin misalnya ada teman kita yang anti medis. Tahu dia mau disunat. Nggak bisa. Nggak bisa. Sama si Butan dibekal nggak bisa. Nggak bisa. Mau disunat, nggak pakai bakal berani nggak? Nggak pakai bakal. Gitu ya. Jadi intinya saling membutuhkan. Iya. Kalau badan saya pegel, saya pengen dibekam ya dibekam. Dibekam. Gitu. Jadi Artinya bisa memposisikan gitu ya. Iya. Kalau misalkan sakitnya ini parah kan nggak mungkin sakit jantung dibekam. Iya. Nggak Iya. mungkin kan? Sinergi, Iya kan. Iya. Artinya bisa menempatkan lah. Iya. Jangan terlalu fanatik banget. Ya mungkin selanjutnya dari si Futom nih, kalau boleh sharing. Tadi kan masalah menjaga buat persiapan bulan suci Ramadan ya. Apa sih Iya. yang harus yang dijaganya, apalagi pola makan dengan lamanya kan sampai 12-13 jam gitu ya. Betul. Mungkin di luaran sana teman-teman juga ada yang pekerja pabrik gitu yang membutuhkan tenaga yang benar-benar kuat gitu. Banding kita orang kan ya paling tadarus apa segala macam yang nggak terlalu aktivitasnya nggak terlalu berat lah. Buat yang di sana mungkin wah dengan beban puasa akhirnya mohon maaf nih sekali lagi mohon maaf banyak yang nggak puasa karena aduh capek deh Iya. ya kan aduh baru setengah hari aja udah aduh kayaknya seger nih. Jadi jadikan alasan ya. Ini jadikan alasan, jadi hujah tersendiri gitu. Tolong beri pandangan bahwa ini nih makanan ini harus konsumsi dan bagaimana inian gitu. Nah, alhamdulillah. Sebenarnya saya kembali lagi kepada pertanyaannya, kenapa sih orang nggak kuat ketika berpuasa gitu? Benar. Sebenarnya kembali lagi, kenapa kita Rasulullah itu menetapkan niat ya? Innama amalu binniyat. Ya. Semua amal perbuatan tergantung niat. Nah, sekarang gini, saya aplikasikan kepada orang yang pecandu rokok. Nah, Pecandu rokok nih Bang. Ketika orang yang memiliki kecanduan terhadap rokok, yang dia tidak bisa tidak merokok gitu, tidak merokok, sehari merokok itu bisa 3 bungkus, 4 bungkus, tetapi di bulan puasa dari sahur sampai ke maghrib dia bisa menghentikan rokoknya. Artinya innama amalu binniyat. Nah, makanya teman-teman tetap di pengobatan klasik. Sekali lagi saya katakan, psikis itu atau mental atau niat atau pikiran, kekuatan pikiran itu dinomorsatukan. Nah, apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, begitu juga diamini oleh Syekh Utsaimin, ulama yang baru. Kata menurut beliau ini, kalau misalnya orang yang sakit tidak merasakan sakitnya dan melupakan sakitnya, insya Allah penyakit itu akan meninggalkannya. Begitu. Itu menurut ulama kita. Ya, menurut ulama kita, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga Syekh Utsaimin yang terbaru. Nah, artinya teman-teman, kekuatan pikiran itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, adapun kalau misalnya tengah hari tidak kuat berpuasa, berarti ya memang sudah niatnya yang belum lurus gitu Bang. Iya. Belum kuat tekadnya. Adapun contoh, mohon maaf, di dalam pengobatan klasik nih, kita mengenal ada organ padat dan organ berongga. Ya, ada 5 unsur Bang. Ada 5 unsur, ada 12 organ yang terdiri dari 6 organ padat dan 6 organ berongga. Ternyata kelima unsur itu dilalui oleh ke-6 organ berongga. Artinya kesehatan itu dipengaruhi oleh 3 sebenarnya. 3. Yang pertama psikis, yang kedua pencernaan,
Yang ketiga adalah ki dan darah, energi dan darah. Energi dan darah. Ya. Psikis, pencernaan, energi dan darah. Oke. Di dalam Islam itu sudah terpenuhi semua. Di dalam Islam sudah terpenuhi semua. Psikis kita diajarkan hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian kita diajarkan untuk beribadah. Sehingga kalau misalnya kita terus menjaga ibadah kita, terima kasih Bang, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ya, lanjutkan sih, Bu. Ya. Sehingga apabila kita menjaga ibadah kita, ketika menjaga hubungan baik kita terhadap anak dan keluarga, psikis kita ikut naik. Begitu. Kemudian kedua, tadi saya katakan pencernaan. Di dalam Islam Bang ternyata ada puasa wajib sebulan Ramadan. Dan di dalam Islam juga ada puasa sunnah Senin dan Kamis. Di dalam Islam ada Ayyamul Bid. Apa itu Ayyamul Bid? Puasa di pertengahan bulan. 13, 14, 15. Nah, kemudian ada menjaga energi dan darah. Menjaga energi dan darah ini diambilnya dari nutrisi tadi, Bang. Nah, energi dan darah. Ternyata di dalam Islam ada pengobatan yang utama dan paling utama, yaitu al-hijamah. Al-hijamah, bekam basah. Nah, coba kita lihat apa hubungannya Ayyamul Bid dengan al-hijamah. Ketika kita disunahkan Ayyamul Bid, berpuasa di pertengahan bulan 13, 14, 15, ya. Kemudian setelah kita membersihkan pencernaan, di tanggal 17, 19, 21, di tanggal 17, 19, 21 kita disunahkan apa? Disunahkan untuk berbekam, mengeluarkan darah kotor. Nah, artinya Islam ini sudah holistik nih, sudah sempurna. Nah, kemudian apabila kita kembali lagi tadi pertanyaan Bang Erwin, ternyata apabila kita membiasakan diri beribadah, ya, apabila kita membiasakan diri mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Ta'ala, ya, tentu saja amalan puasa kita itu akan lurus. Dan insya Allah amalan puasa kita itu akan memiliki tekad yang kuat untuk dari pagi sampai malam, kecuali memang ada uzur. Nah, sekarang makanan, kembali ke makanan. Makanya Rasulullah SAW sangat menganjurkan sekali sahur, Bang. Kenapa? Tidak boleh tidak sahur. Tidak boleh tidak sahur. Artinya minimal ada yang dimasukkan ke dalam lambung. Nah, cuma kita harus melihat dulu. Mohon maaf, kita lemahnya di mana nih? Kalau kita punya kelemahan di paru-paru, kurangi yang pedas-pedasnya. Ya itu ya. Kalau kita punya kelemahan di paru-paru, kurangi yang pedas-pedasnya. Kalau kita punya kelemahan di limpa dan lambung, kita kurangi asam dan pedas. Dan juga manis yang berlebihan, terutama yang punya penyakit pankreas. Ya, diabetes dan lain-lain. Kalau punya penyakit jantung, kurangi yang pahit-pahit. Kenapa kurangi yang pahit-pahit? Nanti jantungnya akan berdebar kencang tuh. Nah, kemudian kalau misalnya punya penyakit liver, kurangi yang asam-asam. Kalau punya penyakit ginjal, asam urat dan lain-lain, dan juga tingginya darah, itu kurangi yang asin-asin. Nah, artinya sudah terjaga tuh. Kita harus tahu dulu kelemahan organ kita. Nah, terutama tentu saja puasa ini selalu dikaitkan masalahnya dengan limpa dan lambung. Ya. Nah, saya punya trik sebenarnya, Bang. Punya triknya gimana? Punya triknya itu makan makanan yang banyaknya dari umbi-umbian. Nah, contohnya apa? Singkong. Ubi jangan, ubi karena mengandung gas. Talas masuk. Ya. Kemudian makanan-makanan yang manis dan berwarna kuning. Contohnya jagung. Gula aren. Kemudian kurma tentu saja. Makanya kita disunahkan oleh Rasulullah SAW berbuka dengan kurma. Karena untuk menjaga lambung kita tuh. Lambung kita yang asamnya sudah tinggi, naik, diberi yang manis, tentu saja akan netral kembali tuh, Bang. Nah, begitu. Makanya indahnya Islam. Ternyata teman-teman, saya pengobat klasik, ternyata Rasulullah SAW ini sangat sangat ternyata beliau itu kita katakan
buta huruf, gembala gitu ya, tidak memiliki pendidikan gitu. Ternyata teman-teman dia adalah seorang tabib yang baik. Bahkan mohon maaf, Ummu Mugid ya, ada kan titik bekam Ummu Mugid. Iya. Ternyata itu adalah titik akupuntur. Makanya tadi saya katakan jangan tertawa berlebihan. Nanti kalau bimu mati sesuai dengan ilmu TCM ternyata ilmu Jadi ada remnya ya. Ada remnya ya. Ada ini jalurnya ternyata Rasulullah kita. Nggak Makanya boleh berlebihan. teman-teman ikuti tuh sunnahnya Rasulullah SAW. Ikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan kembali mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Iya. Tentu saja kalau niatnya lurus, ikhlas akan kuat. Dan kemudian yang kedua tentu saja, mohon maaf teman-teman, ketika berbuka itu jangan langsung Makan. Apa aja dihajar jangan ya? langsung dihajar. Di minimal sedikit-sedikit dulu. Iya. Sedikit-sedikit dulu, ibadah dulu. Ketika nanti sudah perutnya sudah mulai terbiasa, baru kita mulai makan. Nah, gitu. Berpuasa itu sebenarnya teman-teman untuk mengosongkan jalur organ berongga tadi. Ya, jalur organ pencernaan. Nah, gitu. Itu dari saya. Ya paling kan gini, tadi kan bicara berbuka ya, Iya, artinya iya. kan nggak tahu, mungkin ya pandangan saya, Iya. orang udah lapar mata duluan nih, Iya, ngelihat iya. wah enak tahu goreng, wah Oh, iya. mendoan Bukanya enak, udah banyak yang dikumpulin. Iya. Ini nih. Udah ada listnya nih, udah ada listnya nih. udah ada listnya. Saya mau makan A B C D E, udah es nih dari es sop buah, selendang mayang, dari wah Apa aja lengkap ya? sampai lengkap, es teh manis pun ada gitu. Serba manis semua. Tapi yang disentuh paling cuma 2 doang, Ya. gitu. Artinya lapar mata. Lapar mata. Kan menu wajib kita itu yang manis sama gorengan. Nah, nah sebenarnya nah, satu lagi tuh. Gorengan jangan. Woi. Sebaiknya mengurangi gorengan. Iya, iya. Dikarenakan gini teman-teman, kita justru ingin mengosongkan limpa lambung nih. Ya, kita ingin mengosongkan lambung. Lambung itu teman-teman tidak dia mohon maaf, limpa, lambung dan pankreas itu permasalahannya itu pada makanan-makanan yang sifatnya lembab. Apa tuh makanan-makanan yang sifatnya lembab? Makanan-makanan yang sifatnya lembab itu makanan-makanan yang bisa menyimpan minyak dan air. Iya. Terutama yang dari tepung-tepungan. Ya, makanya berbuka puasa tuh jangan pakai Indomie. Iya. Jangan pakai gorengan, apalagi pakai Pizza Hut. Ya. Mohon maaf nyebut brand. Cuman kayaknya item yang tadi sukar untuk Oh, iya. dijalankan. Iya. Karena Udah biasa ya? Identiknya kan lontong, ya kan? Lontong. Bakwan gorengan Nah, sama itu sambal malah- kacang. Ya. Karena itu yang paling terjangkau, Bang. Iya, bakwan goreng tuh. Murmur istilahnya ya. Iya, betul. Susah, mungkin bisa diakalinnya diseimbangkan dengan olahraga yang tadi Nah, barusan. betul, iya. gitu. Iya, iya. Pola makan kita banyak, ya kan? Teratur, pengeluarannya pun juga harus seimbang Iya, dengan apa yang kita. metabolisme gitu. Nah, mungkin selanjutnya nih, apa sih bagaimana sih maksudnya orang yang dikatakan sehat jasmani ya? Artinya dia ini, oh ini sehat nih, orang sehat nih. Udah yang seperti apa sih? Jadi biar mereka juga tahu nih, teman-teman yang nonton juga tahu, oh gue ini lagi kondisi fit nih. Kadang kan orang ada yang maksain bang, ada yang maksain, yuk misalkan contoh naik gunung, yuk naik gunung yuk. Padahal dia nggak tahu lagi meriang atau tekanan darahnya lagi turun, awal dia lagi diabetes apa segala macam kan nggak ada yang tahu. Itu dari segi medisnya dulu nih, bagaimana Iya. sih? Kalau dari medis kan memang ada beberapa parameter penilaian ya. Ah, Jadi ada hal-hal yang memang kita nilai. Yang pertama adalah dari fungsi jantung itu sendiri ya. Biasanya nih kalau abang-abang ataupun mbak ke rumah sakit, itu biasanya tanda-tanda vital yang pertama kali diperiksa. Ya, jadi tanda-tanda vital itu adalah salah satunya adalah blood pressure-nya seperti apa, tekanan darahnya. Tekanan darah. Itu kan nanti ada nilai normal, ada range-nya. Ya, di mana dia rendah, di mana dia tinggi, nanti kelihatan di situ. Itu menunjukkan bahwasanya fungsi jantung, di jantung itu kan ada beberapa katup. Ya, jadi jantung itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi bilik pertama, 2, 3, dan 4. Ya, jadi setiap bilik itu dia punya katup. Katup itu fungsinya adalah sebagai suplai darah. Misalnya kan darah itu semuanya bersirkulasinya dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung lagi. Ya, misalnya yang pertama adalah darah dari bagian tubuh. Saya mungkin sedikit ya menjelaskan tentang fisiologinya, anatomisnya. Dari bagian tubuh bagian bawah, ya, berarti bawah jantung, dan bagian atas jantung berarti dari kepala. Itu semuanya masuk ke muara, ya, ke muara, salah satu kompartemen jantung. Kemudian setelah itu dia akan dipompa ke paru-paru kita. Paru-paru itu kan kanan dan kiri, dia ada 2 ya. Nah, di paru-paru itu akan terjadi oksigenasi. Jadi ada pertukaran antara
karbon dioksida dengan oksigen O2, CO2 dengan O2 gitu ya. Jadi CO2 nanti akan dikeluarkan lewat pernapasan kita, dan O2 itu akan diserap oleh napas kita dan akan diadakan pergantian di paru-paru. Nah, setelah itu berarti nanti darah yang mengandung O2, tinggi O2, dan darah yang sudah dibersihkan di paru-paru, dia akan dipompa lagi ke jantung dan disirkulasikan ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya salah satu parameternya tensinya bagus, itu berarti kemungkinan insya Allah itu berarti secara garis besar tubuhnya dalam keadaan baik, sehat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem pernapasan dia, ya. Kalau range-nya itu antara 16 sampai 20 kali per menit ya. Itu kan misalnya kalau kita napas nih biasa. Coba aja hitung, ya. Tapi kalau misalnya nah, itu biasanya menandakan biasanya ada gangguan di parunya sebentar ya. Bisa aja namanya eposiflora, pneumonia maupun yang lainnya, itu biasanya ada gangguan di paru-paru. Kemudian yang ketiga adalah kita lihat nadinya. Ya, nanti nadi sama tekanan darah itu biasanya saling keterkaitan. Jadi nadi 60 sampai dengan 100 kali per menit itu menandakan bahwasanya kondisi jantung memang dalam per menit dia akan memompa terus. Gitu ya. Jadi semakin tinggi aktivitas kita, maka si Gerak jantung akan semakin cepat. Makanya kenapa sih kita harus misalnya olahraga minimal kita jogging misalnya gitu ya setiap hari. Itu ternyata nanti si jantung itu nanti dia akan sehat. Jadi dia akan sehat, akan sirkulasi darah, sehingga darah itu yang kemungkinan misalnya gini, pembuluh darah itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar itu biasanya, kalau yang darah kotor biasanya vena, kalau yang bersih arteri. Kalau yang paling kecil adalah namanya perifer. Jadi biasanya di titik perifer itu, biasanya di kulit kita ya, itu biasanya terjadi penyumbatan di situ. Ya mungkin nanti Abang Sipu nanti dijelaskan secara klasikalnya seperti apa. Jadi biasanya di titik yang bawah di kaki itu biasanya banyak terjadi penyumbatan di situ. Maka dari itu kenapa kita harus beraktivitas olahraga. Jadi biar di bawah itu sirkulasi dari atas ke bawah dan sebaliknya itu bisa lancar. Sehingga apa? Nutrisi dan oksigen ya yang sudah ada yang kita makan, nutrisi makan dari makanan, oksigen dari paru-paru kita, itu nanti akan diserap oleh organ tubuh. Misalnya nih organ tubuhnya lagi ada gangguan, di situ akan terjadi regenerasi, perbaikan, ya. Dengan apa? Dengan nutrisi yang baik tentunya. Nutrisi itu bisa disalurkan dengan apa? Dengan jantung yang baik pula seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mungkin kalau secara laboratorisnya kita periksa cek darahnya, kandungan kolesterolnya apa. Kan ada namanya LDL, ada HDL. Kalau HDL itu lipoprotein density high ya. Jadi ada protein lemak jenuh yang baik misalnya, ada yang jelek, ada yang tinggi, tapi sebenarnya semuanya baik. Tinggal gimana caranya kita melakukan aktivitas fisik yang baik juga, nanti itu nanti akan di metabolisme di dalam tubuh, intinya sih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kondisi fisik kita yang bugar, kita bisa lihat dari aktivitas kita. Ya. Biasanya kalau kita bugar, ya kita melakukan apa aja kelihatannya apa ya, gesit gitu ya, gitu ya. Kan kalau misalnya dia jantungan, jalan baru berapa meter aja udah kos-kosan gitu kan, gitu ya. Jadi itu parameternya bisa dilihat dari situ juga salah satunya gitu ya. Jadi semua organ saling berkesinambungan satu sama lainnya tentunya ya. Dari mulai makanan masuk dari mulut, kerongkongan, nanti di kerongkongan itu ada dua namanya organ, ada yang faring, ada laring gitu ya. Kalau laring dia itu adalah tempat masuknya udara. Itu di ada katup epiglottis gitu ya. Kalau faring tempat masuknya makanan. Makanya pas kita napas, si katupnya itu nutup ke bagian paru. Nah, kalau kita makan ya, agar nggak kesedek. Nah, kalau kita makan kesedek berarti makan sambil ngobrol biasanya, gitu kan? Nah, otomatis si organ kita itu langsung gimana caranya biar dia keluar langsung batuk. Subhanallah kan? Itulah sempurnanya Allah menciptakan organ tubuh di kita. Ya. Kalau yang laring berarti ya tempat masuknya udara ke paru-paru. Jadi dia punya tersendiri pembagiannya. Jadi sebenarnya kita tinggal mensyukuri apa yang telah Allah ciptakan dan merawatnya, itu adalah investasi yang luar biasa bagi kita. Itu kan ya, tadi kan artinya menurut medis kan kalau dikatakan orang itu sehat memang harus ada protapnya ya, artinya ya, cek ini A, pemeriksaan. B, C, D, E-nya kan. Gulanya bagaimana, jantungnya bagaimana, gitu kan, terus juga apa namanya paru-parunya seperti apa, itu kan sudah gamblangkan jelas dari segi kedokterannya ya. Sekarang dari segi apa namanya klasiknya nih, apakah saling berkaitan sama seperti yang tadi Saudara Mulyadi jelaskan atau memang ada tambahan nih, ada tambahan sedikit, misalkan wah ini nih
apa nih orang dikatakan sehat itu seperti ini. Coba Seafood Tom nih, tolong di ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang dikatakan sehat tentu saja dia apa kalau di bahasa kita ya, orang yang dikatakan sehat itu seimbang antara sifat panasnya dan sifat dinginnya. Kalau di kita simpelnya begitu. Kemudian seimbang antara organ padatnya dengan organ berongganya, sistem kerjanya. Kemudian seimbang antara sennya yang naik dengan sennya yang turun. Misalnya contoh begini, kita bisa melihat orang yang sakit itu tentu saja dimulainya dari sen, atau kita bisa lihat semangatnya. Nah tadi kata Pak Ahona Mulyadi, kalau misalnya orang yang orang yang sakit jantung tentu saja kalau berjalan beberapa langkah saja dia sudah terengah-engah, begitu kan? Nah begitu juga sama di klasik juga sama pandangannya seperti itu. Kemudian kita bisa melihat dari warna wajah. Dari warna wajah Bisa kelihatan ya? bisa kelihatan. Misalnya contoh kalau orang yang warna wajahnya terlalu kemerahan, ya itu tentu saja jantungnya yang bermasalah, Bang. Kemudian kalau warna wajahnya, mohon maaf, kegelapan, warna wajah kegelapan, terutama di daerah apa nih? Mata ya? Kelopak mata ya. Kelopak mata ya. Nah kita itu kita katakan ada masalah pada ginjalnya. Kalau kemerahannya saat taruh gimana, Bang? Hah? Itu beda. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus nih. Pertanyaannya bagus. Ternyata teman-teman, tadi kembali lagi tuh ke pengobatan klasik ya. Ternyata liver itu berpengaruh dengan amarah. Ya, liver ya. Jadi orang yang punya permasalahan di liver atau hati, itu amarahnya berlebihan tuh, Bang. Amarahnya berlebihan. Makanya kata-kata hati-hati, jagalah hatimu gitu kan. Jangan terlalu banyak marah gitu ya. Kegembiraan, cinta, hasrat gitu Bang ya. Itu berpengaruh pada jantung, Bang. Makanya tadi kan kalau misalnya orang yang jatuh cinta gimana? Warna wajahnya kemerahan gitu kan. Kemudian detak jantungnya pun berdegup gitu kan. Kencang ya. Sampai kedengaran keluar, Bang ya. Iya, membayangkan pujaan hati kan gitu kan. Kemudian kalau orang yang terlalu banyak merenung, Bang, orang yang terlalu banyak berpikir, itu limpa lambungnya banyak masalah. Makanya kalau misalnya di kedokteran masuk juga di kedokteran. Orang yang punya penyakit GERD misalnya, atau orang yang punya penyakit lambung itu kebanyakan apa, Bang? Orang yang stres, depresi, Benar. kebanyakan berenung berpikir gitu, Bang. Nah, orang yang terlalu bersedih, orang yang terlalu banyak nangis, itu paru-parunya nanti Bang yang kena, Bang. Orang paru-parunya yang kena. Kemudian orang yang terlalu banyak rasa cemas, rasa takut, ginjalnya tuh masalah tuh. Nah, kita lihat itu tuh semangatnya aja. Kita lihatnya semangatnya. Oh, kalau ini amarahnya terlalu banyak berlebihan. Oh, berarti ini harus dijaga nih. Tuh. Livernya nih. Gitu kalau kita sih kayak gitu simpelnya tuh. Selain dari penampakan yang ada di tubuh. Nah, contoh kalau orang yang punya sakit jantung hampir sama dengan kedokteran modern, kita lihat orang yang punya sakit jantung itu keringat, Bang. Di telapak tangan. ya. Iya. Kadang suka basah gitu ya. Suka basah, Keringat gitu ya? keringat ya, keringat, Bang. Makanya kan orang kalau sakit jantung kan di kedokteran kan orang yang sakit jantung tuh paling enak suruh pakai AC kan kalau dokter. Iya, Supaya menjaga dingin. Supaya tidak banyak lembab gitu keluar. Begitu, Bang. Nah, kalau misalkan kaki nih yang sering basah. Nah, itu masuknya ke ginjal. Masuknya ke ginjal. Makanya kalau orang yang sudah kena masalah ginjal nih, larinya ke kaki. Gitu. Nah, yang uniknya lagi tapi dalam pengobatan klasik ya, semua organ kita itu berantai itu, Bang. Artinya punya kausal, punya hubungan kausalitas. Makanya kita disebutnya ada hubungan ibu dan anak, ada hubungan membatasi. Makanya orang yang punya penyakit ginjal nanti larinya ke jantung juga ada. Nah, kalau makanya pengobatan klasik misalnya, kakinya bengkak gitu ya. Dan kakinya bengkak, badannya bengkak, harusnya kan sakit ginjal ya. Nah, kalau ginjalnya banjir, jantungnya jadi padam, Bang. Gitu kalau di kita tuh di klasik ya. Makanya orang yang jantungnya lemah pasti ginjalnya nanti banjir tuh, banyak cairan di dalam tubuh. Begitu tuh kalau di kita tuh. Nah, kalau misalnya jantungnya yang terlalu berkobar, jantungnya terlalu kencang, justru ininya yang ginjalnya yang jadi lemah, jadi kering. Nah,
Artinya kita punya hubungan kausalitas tuh. Nah, yang harus kita lihat tuh apa semangatnya, kemudian gejala-gejalanya tentu saja sama tadi. Kalau orang yang mohon maaf sesak, bisa dicurigai paru-paru, batuk gitu ya. Bisa dicurigai paru-paru, kencingnya bermasalah. Bisa dicurigai ginjalnya udah bermasalah tuh ya, Bang ya. Nah, gitu. Nah, ini untuk belajar itu ya memang teman-teman harus belajar pengobatan klasik dulu gitu. Makanya kita sama. Kalau dokter itu pakai stetoskop, Bang. Dokternya pakai stetoskop ya, perawat pakai stetoskop. Kita pakai ini, Bang. Cek nadi begitu. Sama kan pendekatannya sama saja sebenarnya. Pendekatannya sama saja. Teknisnya ada yang berbeda. Teknisnya saja tujuannya sama. Iya, tujuannya sama kayak gitu ya. Iya. Artinya kan ini kan sebenarnya kan kalau kita telusuri tadi kata Abang tadi ya. Sebenarnya yang modern sekarang, konvensional sekarang kan dari klasik-klasik juga dulunya. Cuman alatnya lebih canggih, metodenya lebih canggih begitu sebenarnya. Iya. Oke, sekarang katakanlah ada kasus nih. Iya. Ada kasus mungkin kebanyakan di luar sana karena memang kurangnya asupan cairan ya, artinya kan banyak orang yang mengeluhkan masalah di pinggang nih, pinggang sebelah kanan ya kan, sakit pinggang dan segala macam. Itu apa sih yang harus kita lakukan ya? Artinya kita tuh harus mengkonsumsi herbal apakah, atau dari segi medik modernnya harus terapi apa gitu. Kan ya jangan dimungkiri lah, sekarang kan harga motor murah gitu. Orang kan ya kan orang lalu lawang tuh motor segala macam, yang dikeluarkan tuh pinggang sakit gitu. Itu faktor apa sih sebenarnya? Kurang olahraga kah, atau kurang asupan apakah gitu? Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan fungsi dari ginjal ya. Jadi ginjal itu kan kanan dan kiri. Jadi ginjal itu adalah sistem filtrasi cairan. Jadi dia itu ada namanya organ glomerulus. Jadi dia itu memfiltrasi semua apa yang kita minum ya, bentuk cairan, baik clear fluid maupun yang non clear fluid, misalnya kayak kopi kan hitam, bukan clear ya, sirup ya kan, pokoknya berwarna lah, yang berwarna barang gitu ya. Kadang yang berwarna itu lebih menarik. Iya. Hidup kita harus berwarna, Bang. Benar. Berwarna ya kan. Kalau putih terus monoton, Bang ya. Benar, TV aja kalau hitam putih nggak mau. Makanya kata orang lebih enak hitam manis. Makanya berbagai yang hitam ada manisnya ya. Jadi gini, asupan cairan kita ya secara standar kesehatan itu minimal 2,5 liter per hari. Mungkin kalau kita hitung gelas kurang lebih 18 sampai 20 ya. Yang clearnya Bang ya? Yang clearnya seperti itu ya. Jadi itu asupan yang harus kita lakukan apa? Karena agar tidak memberatkan fungsi ginjal. Jadi semakin banyak kita minum cairan selain yang clear fluid misalnya, itu akan memberatkan sistem filtrasinya. Karena gini, Bang. Misalnya yang difiltrasi itu 0,5 misalnya, 0,5 mili, tetapi yang datang misalnya 1 mili. Otomatis lama kelamaan si saringannya itu akan rusak. Harusnya dia yang masuknya 0,5, tapi yang datangnya Lebih 1 ataupun 1,5 lah gitu ya. Itu lama kelamaan, ya mungkin setahun 2 tahun nggak terasa. ya. Lama kelamaan dia akan menjadi rusak. Istilah medisnya nanti AKI, acute kidney insufficiency namanya. Jadi nanti ada penurunan fungsi ginjal sehingga ya jatuh-jatuhnya nanti harus hemodialisa, cuci darah istilah kata ya. Hemodialisis. Jadi kalau cuci darah itu sebenarnya sih menggantikan fungsi ginjal yang memang tidak 100%. Gitu. Jadi nanti ada grade-grade ya, grade 1, grade 2, grade 3 gitu kan. Dari fungsi ginjal. Jadi makanya dalam puasa ini tidak ada alasan kita puasa tapi cairan kita kurang, tidak ada alasan. Makanya di dalam sahur harus cukup tuh minumnya. Gimana nyiasatinya? Habis buka minum air putih. Nah, minum yang ini dulu, yang mudah dicerna. Air putih, kurma gitu ya. Kan doanya zabazomau ya. Iya betul. Setelah hilang dahaga berarti doa dulu baru minum ya. Hilangkan dahaga ya. Hilangkan dahaga ya. Tapi kalau sekarang enggak. Gimana? Jadi pilihannya 2 nih. Apa tuh? Ada air putih sama besek, pilih mana? Berat itu berat. Agak beda. Intinya mau sehat nggak gitu ya, gimana pilihan itu pilihan, Bang ya. Jadi minum. Jadi gimana caranya kita target nih ya? Kalau paling mudah kita siapin botol aja Ya. Botol, jadi dalam tumbler ya Bang ya. tumbler ya. Misalnya habis maghrib sampai dengan nanti kita fajar itu harus tercukupi. Jadi apa? Jadi biar nanti
cairan tubuh kita itu bersirkulasi dengan baik. Artinya tidak membebani kerja ginjal. Wow. Karena kalau ginjal udah kena, Wah udah. pasti nanti jantung juga, yang lainnya juga akan Merembet kena. jadi ya? Akan rembet gitu ya. Jadi pokoknya ya tadi kata Bang Suko itu, jadi ada namanya hubungan ya. Iya. Hubungan kausalitas ya. Jadi ada hubungan satu sama lainnya. Satu organ terganggu, yang lainnya bisa ngikutin. Iya, sebab akibat. Karena ada ini kan, ada saling kesinambungan satu sama lainnya. Jadi kita harus menjaga satu organ untuk organ yang lainnya seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sudah saatnya kita mengurangi cairan-cairan apa tuh minuman yang yang kemungkinan hanya istilah katanya soft drink gitu ya. Nah, itu. Soft drink itu harus kurangin. Jadi jangan sampai kita terbiasa dengan itu. Karena apa? Ya mungkin setahun 2 tahun nggak kerasa, tapi lama kelamaan. Karena gini, pernah kasus di rumah sakit, ada yang mungkin umurnya belasan tahun anak-anak, itu ginjalnya sudah kenapa? Jadi ginjalnya sudah cuci darah. Belasan tahun itu. Belasan tahun. Pasti tanyain. Jangan salah minumannya. Kebiasaannya aja. Pokoknya kebiasaannya minum yang soft drink. Saya nggak nyebutin merek ya, nanti saya dituntut lagi. Pokoknya kebiasaan itu. Berwarna dah ya gitu ya. Betul. Jadi maksimalkan minum air yang, apalagi kalau airnya zam-zam. Wow. Subhanallah itu. Jam. Iya. Ya. Harus ini juga. Nanti kalau mau ya itu minum air putih, panggil orang si jam-jam sini gitu. Minum bareng jam-jam. Gitu ya. Jadi intinya 2,5 liter, insya Allah ya, kalau misalnya nggak 2,5 liter ya minum 2 liter lah. Satu hari itu. Satu hari Harus itu harus tercukupi. minimal. Karena apa? Karena nanti metabolisme tubuh kita memang, kenapa puasa itu menurunkan metabolisme? Ternyata setelah diteliti, tatkala metabolisme kita turun, maka hubungan emosional juga akan menurun. Jadi orang lebih tenang, ya kan? Iya. Dia mau marah juga nggak jadi, karena udah lemes, ngapain Iya, marah-marah, ya ngapain kan? gitu ya. Apalagi dengan niat yang pertama kali ya, yang kita canangkan di dalam hati, itu subhanallah itu merupakan penguat buat keberlangsungan puasa kita dengan baik ke depannya seperti itu. Jadi niat yang bagus, sahur dioptimalkan, tatkala buka kita kita masukkan cairan-cairan yang memang pas ya, insya Allah itu nanti akan tetap sehat. Jadi itulah salah satu, pokoknya kita nggak usah minum obat ataupun misalnya yang lainnya vitamin untuk ginjal kita. Yang penting asupan cairan. Kemudian kalau bisa hindari yang soft drink yang lainnya, itu maksimalkan insya Allah aman. Artinya Selain nanti pengobatan ya misalnya yang klasikal, misalnya Ya. bekam itu dianjurkan juga. Jadi buat kesehatan tubuh kita. Jaga pola makan lah Betul. lebih tepatnya Apa ya. yang kita masuk ya harus sesuai. Kalau dari segi klasik nih, ilmu kedokteran klasik, apakah sama juga? Artinya memang harus benar-benar ya. Tadi kan Dina Mulyadi bilang harus ini. Mungkin ada yang balik lagi nih, ada yang bisa ditambahkan dari pendapat beliau. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sih tambahan aja ya, tambahan. Artinya tadi udah tepat tuh. Unsur air dengan organ padatnya ginjal itu di akhir sebenarnya. Di akhir Bang, di akhir riwayat gitu ya. Kita ada mengenal ada nanti kayu, api, tanah, logam, air. Nah, air itu yang paling akhir tuh Bang. Jadi artinya orang yang sudah punya permasalahan ginjal ya, itu seharusnya orang yang sudah di akhir-akhir hidupnya tuh. Ya. Nah, makanya teman-teman betul-betul harus dijaga ginjalnya. Istilahnya penyakit terminasi. Penyakit di akhir lah. Akhir. Ya. Tapi kenyataannya pada zaman sekarang ini permasalahan pokoknya itu 2. Permasalahan pokoknya Bang, bukan di jantung sebenarnya. Kita takut sama jantung. Iya, benar. Nah, sebenarnya di zaman sekarang ini permasalahan pokoknya itu di 2 Bang. Limpa pankreas dan lambung dan juga ginjal. Unsur tanah dan unsur airnya. Di mana makanannya yang tidak terjaga, unsur tanah kan makanan nih. Unsur tanah itu limpa